bahwa boneka-boneka itu masih hidup guys. Saat malam hari boneka ini berjalan-jalan guys di sekitaran pulau dan membunuh binatang. Hello everybody, welcome back. Selamat datang di Keep Misteri, kisah misteri. Jadi seperti biasa guys, jangan lupa di like, komen, dan share-nya. Dan jangan lupa juga untuk di subscribe dulu channel ini. Aku doakan kalian sehat selalu dan dimurahkan rezekinya guys. Dan yang belum subscribe, subscribe dulu. Jadi guys, di video kali ini aku akan menceritakan salah satu tempat yang paling angker dan yang paling menyeramkan guys. Tempat ini berada di sebuah pulau. Kayaknya tempat ini di pulau-pulau terpencil gitu ya guys. Penasaran dengan kisah misteri tentang tempat ini? Simak video ini sampai habis guys. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian seperti like, komen, dan share ke teman-teman kalian guys. Dan juga jangan lupa di share ke sosial media kalian juga ya guys. Yang baru bergabung jangan lupa di subscribe dulu guys. Buat kalian yang merasa takut, jangan lupa didampingi oleh orang tua kalian, kalau enggak teman-teman kalian guys. Tetap tenang, enjoy, dan jangan panik guys. Dan tetap hati-hati karena mereka benar-benar ada. Jika sudah semuanya, langsung saja dimulai. Di dunia ini guys, banyak tempat-tempat yang seolah-olah berbahaya dan misterius, menyimpan cerita dalam sejarah. Tempat-tempat berusia tua menjadi lokasi menyeramkan bagi sebagian orang guys. Bukan hanya keindahan alam yang memikat turis untuk datang, cerita horor pun bisa menarik wisatawan untuk berdatangan guys. Seperti cerita horor yang akan aku bahas di video kali ini guys. Cerita horor yang ada di sebuah pulau, Danau Tesuilo, Kanal Xochimilco, sisi selatan Mexico City guys. Pulau yang terkenal disebut dengan Pulau Boneka. Pulau Boneka itu menyimpan cerita seram namun menarik bagi wisatawan. Lebih dari setengah abad silam guys, seorang pria bernama Don Julian Santana Barrera menghuni tempat itu. Jadi guys, ceritanya itu suatu saat ia melihat seorang bocah perempuan yang tenggelam. Ia menyesalkan kejadian itu karena tidak bisa menyelamatkannya guys. Kemudian si Julian ini menemukan satu boneka yang terapung di lautan. Ia menganggap bahwa boneka itu milik bocah perempuan yang tenggelam itu guys. Kemudian boneka itu ia ambil lalu digantunglah di sebuah pohon untuk memberi penghormatannya guys. Penuturan Julian ini menjadi perdebatan tentang kebenaran cerita ini. Ada yang beranggapan bahwa bocah yang tenggelam itu benar-benar terjadi, dan ada pula yang menganggap bahwa Julian ini sedang berhayal karena hidup dalam kesendirian di pulau itu guys. Namun demikian, setelah si Julian ini berkisah tentang pengalaman dia guys, ia ini punya kebiasaan mengumpulkan boneka-boneka. Semua boneka yang dikumpulnya itu kemudian digantung satu persatu di pohon. Kebiasaan itu terus berlanjut hingga pulau itu penuh dengan boneka guys yang tergantung di atas pohon. Sekarang tempat ini terkenal sebagai Pulau Boneka. Julian ini mengumpulkan boneka-boneka dari tempat sampah yang ada di pulau itu guys. Bahkan juga guys, Julian ini mengumpulkan uang dari dia bertani untuk mendapatkan boneka yang lebih banyak lagi. Bila mengumpulkan boneka-boneka bekas, ia tak akan membersihkannya guys. Tidak juga memperbaiki jika boneka itu ada yang rusak. Semua langsung saja ia gantung dalam kondisi sebagaimana dia temukan. Sedangkan boneka yang masih bagus dibiarkan saja tanpa perawatan sedikit pun. Julian ini meninggal pada tahun 2001 guys. Ia ditemukan tenggelam di tempat yang pernah ia ceritakannya ketika melihat bocah perempuan tenggelam. Kebiasaan Julian semasa hidup mengumpulkan boneka-boneka membuat pulau itu penuh dengan ribuan boneka guys. Semakin banyak boneka, pulau itu dianggap orang-orang terkesannya horor. Tetapi sebagian orang lain mengagumi pulau itu, tempat yang sangat mempesona sehingga mengikat pengunjung atau wisatawan itu guys. Setelah Julian meninggal, Pulau Boneka itu menjadi salah satu objek wisatawan guys, dan banyak memikat para turis untuk datang ke sana. Pengunjung pun boleh banget guys membawa boneka-boneka kesayangan mereka untuk digantung di pohon pulau itu guys. Pulau Boneka semakin terkenal selepas tahun 2001 guys.
Pulau itu semakin sering menjadi sorotan acara televisi maupun artikel-artikel perjalanan. Kisah pulau ini sungguh misterius guys. Orang sekitar banyak mengatakan guys bahwa pulau boneka ini angker dan berhantu. Gak ada yang tahu jelas bagaimana sejarah penduduk pulau ini. Namun yang pasti pulau ini dipenuhi boneka-boneka yang dimutilasi. Pulau angker ini terletak di sebuah kanal selatan Mexico City. Pulau ini kebanyakan guys dipenuhi oleh kepala-kepala boneka yang terpenggal, bagian tubuh yang terlepas, wajah tanpa mata yang menatap kosong. Pulau boneka yang terletak di Mexico City ini menjadi wahana wisata mengerikan bagi siapa saja. Pulau ini terletak di Xochimilco, sekitar 17 mil dari Mexico City guys. Boneka mengerikan yang digantung di seluruh pulau tersebut didedikasikan untuk gadis kecil yang tenggelam di kanal itu puluhan tahun silam guys, oleh pemiliknya yang bernama Don Julian Santana yang kini telah meninggal. Jadi guys, berikut ini ada beberapa fakta menarik tentang pulau boneka itu. Yang pertama guys, rumah Don Julian Santana. Kita mungkin nggak bakalan ngelihat boneka yang sama lagi setelah mengunjungi pulau boneka itu guys. Pulau boneka ini merupakan rumah Don Julian Santana yang eksentrik dan penyendiri. Selama hampir 50 tahun ia mengoleksi boneka-boneka yang hanyut di kanal dan dari tempat-tempat sampah guys. Hal yang menjadi favoritnya adalah menggantung boneka-boneka itu di pohon gitu guys. Dan yang kedua, bagian tubuh yang terpenggal. Santana ini nggak ada sama sekali bermaksud untuk memperbaiki boneka itu guys. Ketika ia menemukan boneka yang dibuang, banyak yang dia temukan tanpa bagian tubuh yang lengkap, apapun yang tersisa. Hal itu bahkan dibawa oleh Santana dan disajikan di rumahnya, yang akhirnya berpadu dengan alam liar. Yang ketiga, pulau misterius. Banyak cerita mistis beredar di area tersebut guys. Santana ini hidup layaknya petapa. Ia terobsesi menyelamatkan boneka-boneka yang membusuk tersebut seolah-olah anak manusia. Ia berkebun buah dan sayur-sayuran, dan ia menukarkannya dengan lebih banyak lagi boneka-boneka untuk dijadikannya koleksi. Apakah Santana ini memiliki fetish dengan boneka-boneka itu? Atau ini hanya sekedar fantasinya aja guys? Yang keempat, pesona boneka mengerikan. Banyak banget guys serangga-serangga menggunakan bagian tubuh boneka itu yang kosong sebagai sarangnya. Boneka-boneka itu seolah dimutilasi guys. Kotoran dan hasil dari udara yang ada membuat banyak perubahan bagi boneka-boneka yang digantung dan semakin membuatnya menakutkan guys. Terlebih lagi, fakta bahwa boneka-boneka itu pernah menjadi kesayangan banyak anak-anak makin membuat penampilannya sangat menyedihkan guys. Yang kelima, kisah lain. Disebutkan bahwa Santana percaya bahwa boneka-boneka itu masih hidup guys, meski boneka ini telah dilupakan oleh pemiliknya. Ia mengatakan saat malam hari boneka ini berjalan-jalan guys di sekitaran pulau dan membunuh binatang. Meski demikian ia tetap menegaskan bahwa tujuan dari boneka-boneka tersebut berada di pulau adalah untuk mengusir roh jahat seperti dalam mimpinya guys. Ia merasa seperti dihantui gadis kecil itu yang pernah tenggelam di kanal pulau tersebut guys. Itulah fakta-fakta menarik tentang pulau boneka yang konon katanya berhantu guys. Percaya atau enggak, itu semua kembali kepada diri kita masing-masing guys. Oke, sampai di sini dulu guys cerita tentang pulau boneka yang menyeramkan yang berada di Mexico City. Oke guys, sampai di sini dulu fakta-fakta tentang pulau boneka yang menyeramkan dan berhantu guys. Jika ada kesalahan-kesalahan kata saat aku membahas pulau boneka di video ini, sekali lagi aku minta maaf sebesar-besarnya guys. Seperti biasa, jangan lupa tinggalkan jejak kalian seperti like, komen, dan share-nya guys. Dan jangan lupa juga di-share ke teman-teman kalian atau sosial media kalian juga guys. Tetap tenang, enjoy, dan jangan panik. Dan tetap hati-hati guys, karena mereka benar-benar ada. Jangan lupa subscribe. See you next video.